Halo, selamat pagi untuk anak didik Ibu kelas 5. Apa kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita mulai pembelajaran kita dari tema yang pertama, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Nah, coba ayo perhatikan gambar yang ada di samping ini. Itu gambar apa kira-kira? Ya betul, itu adalah gambar dari ada tanah liat yang dibuat menjadi sebuah guci. Ya, itu disebutlah dengan yang namanya tembikar atau disebut dengan gerabah. Apa itu Bu gerabah? Gerabah itu adalah kerajinan tangan yang dibuat dari bahannya adalah tanah liat. Ada proses untuk mengerjakannya. Gerabah ini anak-anak terkenal di daerah Madura. Daerah Madura ini merupakan daerah yang penduduknya memiliki mata pencariannya membuat yang namanya kerajinan tangan berupa gerabah. Tetapi tidak seluruhnya, hanya sebagian. Beberapa daerah yang ada di Madura, karena pada umumnya Madura itu juga merupakan daerah yang memiliki potensi pasir. Jadi tanah liat itu tidak sama dengan pasir, hanya daerah-daerah tertentu yang ada di daerah Madura. Nah, jadi di daerah Madura ini awalnya menggunakan yang namanya gerabah pada awal sejarah atau masa bercocok tanam. Menggunakan gerabah ini untuk apa? Untuk alat-alat dapur, bahkan untuk membantu untuk penguburan ataupun petih. Nah, jadi untuk yang namanya gerabah pada saat ini, pada zaman sekarang ini itu hampir punah anak-anak. Karena apa? Karena teknologi. Karena kemajuan teknologi, gerabah ini ditinggalkan. Menggunakan yang namanya bahan-bahannya bukan lagi dari tanah liat. Padahal yang kita ketahui gerabah ini banyak sekali fungsinya, yaitu bisa juga untuk menghindari terjadinya polusi, menghindari penyakit berupa menghindari merkuri. Karena yang kita ketahui sekarang anak-anak, perkembangan dari yang namanya teknologi itu bahan-bahan alat rumah tangga kita menggunakan bahan dari plastik, dari aluminium, ya. Jadi warisan dari budaya kita ini semakin lama semakin menipis. Nah, Bu, bahan-bahan untuk membuat yang namanya gerabah itu apa-apa saja, Bu? Ada dia kira-kira 11. Ya, seperti apa namanya, Bu? Panombuk. Apa Bu panombuk? Panombuk itu disebut juga dengan penumbuk. Penumbuk ini merupakan bulatan yang bertangkai. Bulatan yang bertangkai untuk membentuk bagian dalam. Nah, itu panombuknya. Jadi ditumbuk dianya untuk membentuk bagian dalamnya. Yang kedua, ada namanya panempa. Panempa ini dianya adalah untuk pembentuk dan penghalus yang ada di bagian luar dari gerabah ataupun bahan tanah liat tersebut untuk menghaluskan bagian luarnya berupa sekeping papan. Nah, itu disebut dengan panempa. Pangorek atau pengeruk, ya, ini sejenis sabit yang bermata miring bertangkai panjang. Gunanya untuk apa, Bu? Menghaluskan bagian dalamnya. Kemudian ada penyabungan. Penyabungan itu adalah wadah air untuk menetesi gerabah agar mudah dihaluskan. Ada juga namanya pangelet. Pangelet itu adalah secari kain untuk membentuk bibir gerabahnya. Dan yang keenam ada pangajakan. Pangajakan itu adalah sejenis nyiru untuk ayakan pasir, ya, untuk mengayak pasir yang ada di dalam tanah liat tersebut. Kemudian yang ketujuh ada pangabuan. Pangabuan itu adalah tempat abunya. Kemudian yang kedelapan ada panampat, alat untuk menyisikan abu dan pembakaran. Yang kesembilan anak-anak ada namanya werkower. Werkower itu adalah galah yang berujung kawat lengkung. Baru yang ke-10
alat yang digunakan itu ada berupa pamotong, yaitu sejenis pisau ataupun kawat pemotong dari tanah liat. Nah, yang untuk pemotong tanah liat. Yang ke-11 itu ada pungku ataupun pungku, tempat pembakaran dari yang namanya gerabah. Nah, kemudian untuk yang namanya proses pembuatan gerabah itu bagaimana, Bu? Untuk proses pembuatan gerabah itu adalah dengan cara kita siapkan terlebih dahulu yang namanya tanah liat. Setelah kita siapkan tanah liat, kita mengaduk tanah liat tersebut dengan kita campur dengan air. Nah, setelah jadi adonan, diambillah untuk pengolahan yang dibuat bentuknya secara kasar terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan kain pangelet tadi, bibir atau pinggiran dari bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Nah, kemudian yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka bila yang dibuat itu adalah sejenis periuk, maka ketika pinggirannya atau bibir yang sudah jadi diangin-anginkan terlebih dahulu. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibirnya, kemudian jadi perut dan bibir yang disambung dan diperhalus. Jadi bagian perut tadi yang terpisah dengan bibir itu kita sambung lagi ya dan juga diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga ataupun memiliki tangkai, maka dibulatkan telinga ataupun tangkai tersebut, kemudian ditempelkan atau digabungkan dan juga nantinya diperhalus. Nah, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian ya harus kita jemur, bahkan kita bakar di dalam tungku hingga benar-benar kering. Nah, langkah yang terakhir setelah menjadi kering, dibersihkan kembali. Namun untuk beberapa daerah ada yang hanya masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, jadi sekarang banyak kreasi-kreasi untuk membuat yang namanya gerabah. Kalau zaman dahulu menggunakan lumpur, sekarang sudah menggunakan cat. Nah, itu dia. Itulah cara pembuatan dari gerabah. Nah, jadi anak-anak untuk membuat gerabah itu memiliki yang namanya proses pengerjaan dari awal sampai akhir yang harus benar-benar dilakukan dengan teliti, dengan baik. Jika tidak, hasilnya tidak bagus. Tapi kalau benar-benar dilakukan, karena cara pembuatan gerabah ini tidak gampang. Ya, ada tahap-tahapnya yang harus dilakukan. Sama seperti kamu, untuk menjadi pintar itu tidak gampang. Harus belajar, dan belajar. Kalau tidak belajar dengan berlatih, maka kamu tidak akan dapat menjadi anak yang pintar. Nah, bagaimana dengan yang namanya pembelajaran hari ini? Kira-kira bisa kamu ingat, yaitu pembelajaran kita pada hari ini adalah cara membuat gerabah ataupun tembikar. Nah, jadi anak-anak tugasnya untuk hari ini adalah membuat ide pokok ataupun inti dari cerita yang ada pada buku kamu. Ide pokoknya apa saja setiap paragrafnya. Oke? Dan bisa nantinya dipraktekkan. Jika anak-anak ibu memiliki yang namanya tanah liat, silakan dibuat. Hasilnya nanti boleh dibawa ke sekolah. Oke, jadi inilah dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga berguna buat anak-anak ibu semuanya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan supaya terhindar dari corona. Sampai ketemu anak-anak.